Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Rida Hayati, Sarjana Terapan Keperawatan Nas. Peserta latihan dasar CPNS Golongan 3, Angkatan 19, Kelompok 3, tahun 2022, PPSDMD, Provinsi Kalimantan Selatan. Pada kesempatan ini, saya ingin menyampaikan materi mengenai penerapan nilai ASN atau aparatur sipil negara berakhlak, implementasi, kendala, serta solusi penerapan nilai ASN berakhlak pada unit kerja dan profesi saya. Sebelum membahasnya lebih jauh, kita harus memahami apa itu berakhlak. Presiden Indonesia telah menetapkan core value untuk mempercepat transformasi SDM aparatur sipil negara. Core value tersebut adalah berakhlak, yang merupakan akronim dari berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Saya bekerja sebagai perawat di Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Syariansah, Banjarmasin. Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Syariansah tergolong rumah sakit baru, di mana rumah sakit ini diresmikan pada tanggal 24 September tahun 2019. Rumah sakit ini berlokasi di Jalan Rantauan Darat, Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin. Rumah sakit ini mempunyai tujuan meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat untuk mewujudkan penyelenggaraan tugas pemerintah daerah mencapai Banjarmasin sehat, memajukan kesejahteraan, dan mencerdaskan kehidupan masyarakat Banjarmasin. Visi Rumah Sakit Sultan Syariansah Banjarmasin adalah menjadikan Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Syariansah sebagai pilihan masyarakat dengan pelayanan kesehatan yang bermutu dan bermartabat sesuai standar akreditasi. Meskipun tergolong rumah sakit baru, Rumah Sakit Sultan Syariansah sudah menerapkan core value berakhlak. Yang pertama adalah berorientasi pelayanan. Dalam memberikan pelayanan, untuk pasien rawat inap maupun rawat jalan, perawat memberikan pelayanan dengan ramah pada pasien maupun keluarga pasien. Perawat membudayakan 5S. Yang pertama adalah senyum, yang kedua sapa, yang ketiga salam, keempat sopan, dan terakhir adalah santun. Perawat juga sangat responsif terhadap kebutuhan pasien maupun keluarga, beretika sopan dan santun pada saat merawat pasien maupun dengan keluarga pasien. Selain itu, perawat juga memberikan perawatan sepenuh hati untuk kesembuhan pasien. Perawat Rumah Sakit Sultan Syariansah juga menerapkan nilai akuntabel. Yang pertama adalah melakukan tugas dengan bertanggung jawab dan berintegritas tinggi. Kemudian pada unit kerja saya, yaitu ruang ICU, perawat menggunakan peralatan medis maupun obat-obatan di ruang ICU sesuai fungsi dan keperluan untuk pasien. Selain itu, mereka juga teliti dan tepat dalam memberikan terapi pada pasien. Perawat di Rumah Sakit Sultan Syariansah juga kompeten. Perawat mengikuti berbagai pelatihan untuk mengembangkan kompetensi. Misalkan saja pada unit kerja saya, yaitu ruang ICU. Perawat ICU sering mengikuti pelatihan, misalkan saja BTCLS, ACLS, ICU dasar, ICU lanjutan, dan lain sebagainya. Selain itu, perawat juga sudah memiliki sertifikat keilmuan di bidang intensive care unit. Selain itu, perawat juga mempunyai STR atau surat tanda registrasi maupun surat izin praktik yang sudah diakui organisasi keperawatan. Perawat juga melakukan tindakan sesuai keilmuan dan juga SOP yang diterapkan di rumah sakit. Selain itu, perawat juga selalu sharing ilmu antar profesi. Kepala ruangan maupun teman-teman sejawat selalu sharing ilmu atau pengalaman jika ada waktu senggang maupun pada saat menemukan kasus-kasus baru. Ada orang hitam.
Kalau aja nanti nggak ada bercakap. Kalau aja. Bisa kita bisiknya nih. Oke, nah klikkan aja ini. Nah, kita melihat kebocoran selangnya apakah ada. Nah, bila yang hijau berarti berhasil lagi. Berikut ini adalah salah satu contoh kegiatan kami pada saat melakukan sharing ilmu. Perawat juga menerapkan nilai harmonis, di mana perawat menghargai dan memberikan pelayanan tanpa memandang perbedaan agama, suku, ras, maupun status ekonomi pasien. Selain itu, perawat juga melakukan pekerjaan bersama tim dengan solid dan saling membantu dalam pekerjaan maupun pemberian terapi serta pada saat merawat pasien. Kemudian untuk penerapan nilai loyal, semua perawat mematuhi kode etik organisasi keperawatan atau PPNI. Kemudian, perawat juga mematuhi peraturan yang ada di rumah sakit, peraturan dinas kesehatan, maupun peraturan dari pemerintah Kota Banjarmasin. Perawat juga sangat adaptif, di mana perawat cepat beradaptasi terhadap keilmuan baru pada bidang kesehatan, khususnya keperawatan. Kemudian, untuk perawat ICU juga cepat beradaptasi dengan perubahan kondisi pasien. Perawat juga proaktif dalam memberikan saran terapi kepada tim medis lain. Perawat mampu mengetahui perubahan kondisi pasien dan segera berkonsultasi dengan DPJP atau dokter penanggung jawab terkait perubahan terapi yang akan diberikan yang sesuai dengan kondisi pasien. Perawat dengan cepat dan tepat memberikan terapi sesuai instruksi DPJP atau dokter penanggung jawab pasien. Selanjutnya, nilai yang terakhir yaitu kolaboratif. Seperti yang kita tahu, rumah sakit merupakan kumpulan dari semua profesional pemberi asuhan. Hal ini membuat perawat mampu bekerja sama dengan tim medis lain, seperti dengan dokter dalam hal pemberian terapi pada pasien, dengan farmasi dalam hal kolaborasi pemberian terapi farmakologi, dengan ahli gizi untuk pemenuhan gizi atau pemberian gizi untuk pasien selama di rumah sakit sesuai dengan diagnosa pasien, bekerja sama dengan analis kesehatan di laboratorium untuk pemeriksaan laborat pasien, dengan radiografer dalam menambah pengkajian supaya bisa menetapkan diagnosis medis pada pasien, kemudian dengan fisioterapi dalam melakukan rehabilitasi medik. Dan masih banyak lagi kolaborasi perawat pada profesi, pemberi asuhan lain maupun semua unit yang ada di rumah sakit. Dari semua core value nilai berakhlak yang sudah diterapkan perawat Rumah Sakit Sultan Suryansah yang sudah saya sampaikan, ada beberapa kendala dalam penerapan nilai ASN berakhlak. Yang pertama yaitu, pemberian asuhan keperawatan terkadang kurang optimal, dikarenakan jumlah tenaga keperawatan yang masih kurang memadai. Kemudian, beberapa perawat terkadang masih ada yang terlambat mengikuti kegiatan operansif atau timbang terima. Selanjutnya, ada beberapa tenaga kesehatan yang belum bisa meningkatkan kualifikasi pendidikan, dan terkadang masih ada koordinasi yang kurang antar unit pelayanan. Berdasarkan kendala tersebut, solusi yang bisa saya sarankan agar penerapan nilai ASN berakhlak lebih baik, yang pertama yaitu mengusulkan penambahan tenaga perawat berdasarkan analisis beban kerja di ruang ICU maupun Rumah Sakit Sultan Suryansah. Yang kedua adalah memberikan teguran secara lisan dengan menanyakan apa penyebab keterlambatan perawat yang terlambat mengikuti timbang terima. Yang ketiga adalah melakukan usulan tugas belajar atau izin belajar bagi tenaga kesehatan yang ingin meningkatkan kualifikasi pendidikannya. Dan yang terakhir adalah meningkatkan komunikasi antar unit
Misalnya dengan saling melakukan konfirmasi tanpa harus menunggu salah satu pihak untuk menghubungi baru diberikan informasinya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga semua perawat di Rumah Sakit Sultan Suryansah tetap menerapkan dan meningkatkan penerapan nilai berakhlak. Dan terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton video ini. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.